Udah baca judul video ini? Hai, jumpa lagi di Solusi Properti. Ya, benar sekali. Kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang berseliweran di luar sana soal lebih pilih ngontrak seumur hidup atau usahain beli rumah. Saya akan ulas beberapa keuntungan dan kerugian masing-masing dan pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan teman-teman semua untuk support channel Solusi Properti dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa lama-lama, ini dia plus minus mengontrak seumur hidup dan plus minus beli rumah sendiri. Ada beberapa keuntungan yang bisa teman-teman rasakan dan ada juga beberapa kerugian yang harus teman-teman terima kalau mengambil keputusan mengontrak seumur hidup. Keuntungan yang pertama, fleksibilitas tinggi. Menyewa tentunya memberikan fleksibilitas yang tinggi karena teman-teman dapat dengan mudah pindah jika ada perubahan lokasi kerja atau tuntutan keluarga dan orang tua yang mengharuskan untuk pindah domisili dari kota A ke kota B. Yang kedua, ada tidak memiliki tanggung jawab perbaikan properti. Kebanyakan perbaikan dan pemeliharaan ditangani oleh pemilik properti. Sedangkan kerugiannya antara lain, yang pertama tidak membangun kekayaan. Uang yang teman-teman bayarkan untuk sewa 1% pun tidak menghasilkan aset properti. Simpelnya, teman-teman membayar untuk menggunakan uang, bukan untuk membangun kekayaan. Yang kedua, adanya kenaikan biaya sewa. Pemilik properti bisa menaikkan biaya sewa pada periode pembayaran selanjutnya dengan pemberitahuan biasanya 2-4 bulan sebelum habis kontrak. Jadi, beban finansial teman-teman akan meningkat seiring berjalannya waktu. Oke, sekarang pindah ke beli rumah sendiri. Saya bahas khusus menggunakan metode kredit ya. Keuntungan yang pertama yaitu kepemilikan aset. Membeli rumah pastinya memberikan teman-teman kepemilikan atas properti yang dapat meningkatkan nilai kekayaan seiring berjalannya waktu. Dengan kredit beli rumah, teman-teman dianggap sedang melakukan investasi jangka panjang. Yang kedua, ada stabilitas pembayaran. Pembelian rumah dengan metode angsuran yang relatif tetap dapat memberikan stabilitas dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Apalagi teman-teman punya kontrol atas kenaikan biaya perumahan. Tidak seperti sewa yang dapat naik setiap tahun. Kemudian ada kebebasan kreatif dan perbaikan. Sebagai pemilik, teman-teman punya kebebasan untuk membuat perubahan atau renovasi pada rumah sesuai keinginan sendiri. Sedangkan kerugiannya antara lain, yang pertama ada tanggung jawab finansial dan perawatan. Teman-teman bertanggung jawab penuh atas angsuran, pajak properti, dan perawatan rumah. Pemeliharaan dan perbaikan kerusakan rumah masuk ke biaya tambahan yang menjadi tanggungan pribadi. Kemudian ada keterbatasan fleksibilitas. Memiliki rumah dapat mengikat teman-teman pada lokasi tertentu. Membuat planning pindah domisili bisa saja terjadi, namun teman-teman akan merasa prosesnya lebih rumit daripada menyewa. Nah, itu tadi plus minus antara teman-teman mengontrak seumur hidup atau lebih baik usahain untuk beli rumah sendiri. Adapun pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama situasi keuangan. Pastikan teman-teman memiliki kestabilan keuangan dan kemampuan untuk membayar angsuran serta biaya-biaya terkait. Yang kedua ada tujuan hidup. Pertimbangkan rencana hidup jangka panjang dan apakah kepemilikan rumah sesuai dengan tujuan tersebut. Selain itu, teman-teman juga perlu mempertimbangkan rencana seberapa lama untuk tinggal di tempat tersebut. Kemudian ada faktor pasar properti. Tinjau terus kondisi pasar properti lokal untuk memahami apakah membeli rumah saat ini merupakan keputusan yang cerdas. Dan yang terakhir ada gaya hidup dan preferensi pribadi. Pertimbangkan sejauh mana kepemilikan rumah sesuai dengan gaya hidup dan preferensi pribadi teman-teman. Kesimpulannya, tidak ada jawaban yang satu ukuran cocok untuk semua. Kedua opsi memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Pertimbangan dengan seksama keadaan pribadi, tujuan hidup, dan preferensi finansial sebelum membuat keputusan besar ini. Eits, tunggu dulu, jangan tutup dulu video ini. Saya punya solusi buat teman-teman yang masih galau antara pilih ngontrak seumur hidup atau ngusahain beli rumah sendiri dengan metode kredit. Tapi saya buatkan di video selanjutnya ya, supaya pembahasannya lebih fokus ke solusi tersebut. Makanya subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya jika teman-teman benar-benar butuh solusi dari kami. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan ajak sahabat, ayah, ibu, tante, om, atau siapapun untuk menonton video ini. Kalau teman-teman punya pemikiran yang berbeda dari saya, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari saya. Sampai jumpa
jumpa di video selanjutnya.